Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Natanois yang menceritakan tentang Mbah Yono, yaitu kakeknya sendiri, yang menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya semasa kecil dulu, yang tentu saja keadaan dan suasana desa itu tidak seperti sekarang, di mana sekarang itu desa juga udah mulai ramai, berbeda dengan dulu di mana desa itu masih sepi, jarak dari rumah ke rumah pun sangat jarang. Nah, penasaran bagaimana cerita zaman dulu? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Setelah aku sehat, aku pergi keluar untuk bermain. Hari itu Minggu pagi. Suasananya masih dingin dan berkabut. Aku menuju ke Baan, tempat mengumpulkan hasil panen. Aku ke sana karena ku dengar teman-teman sedang bermain di lapangan sana. Yon, kamu udah sehat? Tanya Udin saat melihatku berjalan menuju ke mereka. Udin, Angga, Evi sedang menyalakan api unggun. Yo Idin, alhamdulillah sehat, jawabku. Kalian sendiri? Sehat, jawab mereka bersamaan. Ada orang baru nih. Namanya Pak Ponijan, aktivis kesenian jaranan, kata Angga. Serius? Iya, dia mengumpulkan beberapa warga untuk berpartisipasi. Bapaknya Bogal sama Dika ikut, dan orang-orang desa sebelah juga banyak yang ikut. Wah, seru kelihatannya. Hai teman-teman, seorang gadis seumuran kami menyapa. Halo, jawab Udin dan Angga. Yon, perkenalkan, ini Sri Rahayu, anaknya Pak Ponijan. Evi memperkenalkan dia kepadaku. Riono, Ayu, salam kenal. Salam. Ayu berkulit sawo matang, matanya coklat, rambut keriting, dan tingginya sama dengan Evi. Setelah perkenalan tadi, kami duduk mengelilingi api unggun, dan satu persatu dari kami menceritakan kisah horornya satu persatu. Aku mulai duluan. Aku ceritakan kisahku mulai dari sapi penasaran hingga kepala buntung yang aku alami 1 minggu yang lalu. Bogel dan Dika bergabung saat aku tengah bercerita. Kalau cerita kalian gimana? Cerita yang kalian alami sendiri loh ya, bukan orang lain, kataku setelah aku menyelesaikan ceritaku. Wah, ramenya di sini, kata seorang berumur seusia bapakku menyapa kami. Dia tidak terlalu tinggi, perutnya buncit, lumayan bikin geli. Kumisnya tebal, alis tebal, dan dia memakai hitam-hitam di bawah matanya. Dia memakai baju serba hitam tidak berkancing. Baju bagian dalamnya berwarna garis-garis merah putih. Tidak lupa, dia juga memakai belangkon. Ikat pinggangnya terbuat dari tali tambang besar berwarna putih. Loh, nambah 1 anak rupanya. Dia menunjukku. Saya Riono, Pak. Putra Pak Ngateno Haryanto, salam kenal, jawabku. Ya, aku Ponijan, bapaknya Sri Rahayu. Oh, ini rupanya orang baru itu, sang aktivis kesenian jaranan. Nih ada singkong, ayo dibakar. Dingin-dingin begini paling enak makan yang hangat-hangat kan? Pak Ponijan memberikan kami singkong yang cukup banyak, dan dia pun pamit ke ladang. Kami semangat sekali untuk membakar singkong dan melupakan kisah horor yang rencananya mau diceritakan secara bergiliran. Setelah kenyang, kami pun bubar. Sore harinya di rumah, Mas Andri yang kemarin tidak ikut ke kota, dia bercerita pengalamannya ketika ronda. Aku dan Pak Santoso dapat giliran ronda. Jam 11 malam, giliran Pak Santoso yang keliling kampung melihat keadaan. Jadi aku menyalakan api unggun di dekat pos ronda, kata Mas Andri. Dia bercerita panjang lebar. Saat Pak Santoso kembali ke pos ronda, karena dia melihat api unggun,
Dia semangat sekali. Wah, mantap, kata Pak Santoso. Aku tak cari singkong kalau begitu. Setelah itu dia pergi ke Baan. Di sana ada ladang singkong. Saat kembali, Pak Santoso membawa singkong di tangannya, tapi wajahnya pucat pasi. Ada apa? Tanyaku. Kok kelihatan pucat, Pak? Waktu di kebun, pas mencabut singkong, di dekat gubuk penyimpanan, ada pocong. Jawab Pak Santoso begitu. Kalian ini, waktu ambil singkongnya, kalian udah izin belum ke yang punya? Tanya ibuku. Hehe, enggak, Mak. Jawab Mas Andri. Habisnya kalian ke kota nggak pulang-pulang sih. Karena kelaparan dan Pak Santoso bawa singkong, hasil nyuri ya nggak napa-napa lah. Sesekali, Mas Andri cengengesan. Dan saat itu ibu menjewer dia dan berkata, masa petugas keamanan kok malah nyolong? Setelah itu, karena sudah larut malam, kami pun pergi tidur. Karena sudah 1 mingguan lebih aku libur sekolah, saat masuk teman-teman langsung mengerumuniku, bertanya kabarku gimana, apa masih sering halusinasi, dan seterusnya dan sebagainya. Sabtu depan kita ada kegiatan pramuka ya anak-anak, kata Pak Nur wali kelas kami. Kita menginap 1 malam di sekolah. Kebetulan di belakang sekolah ada lahan dibuka dan jalan baru menuju ke sungai dekat Baan. Sorak-sorai pun menggema di kelasku. Kegiatan pramuka biasanya dilakukan seminggu sekali. Itu pun cuma sore habis asar sampai menjelang maghrib. Baru kali ini kelas kami menginap saat kegiatan pramuka. Jangan lupa membawa baju ganti dan peralatan mandi ya, lanjut Pak Nur. Oh iya, satu lagi, peralatan sholat dan selimut. Siapa? Jawab kami serempak. Sepulang sekolah, aku, Evi, dan Bogel pulang melewati jalan terabasan baru yang dimaksud oleh Pak Nur. Jalannya masih berlumpur, belum dipasang batu kali. Kanan kiri ditanami pohon singkong, masih awal tanam, dan beberapa pohon pisang. Di tengah kebun singkong ada semacam saung. Kita nongkrong di sana dulu sebelum lanjut pulang. Kami bertemu dengan Ayu di sana dan menyapanya. Kamu asli mana, Yu? Aku bertanya pada Sri Rahayu. Ponorogo, jawabnya. Desa Ngrayun, nama kampungnya Balong, daerah paling selatan Ponorogo. Di sana cuma ditinggali oleh beberapa keluarga saja. Cuma ada 4 rumah saja. Tapi walaupun begitu, tempatnya sangat nyaman, apalagi kalau malam. Oh, terus kenapa kamu pindah ke Malang? Tanyaku lagi. Kan bapakku aktivis kesenian jaranan. Dia ingin mengenalkan budaya reok Ponorogo ke beberapa daerah. Karena keterbatasan biaya dan di sini ada rumah dijual murah, bapak milih ke sini. Lagian kan di kelurahan ada pendopo. Itu juga salah satu alasan bapak milih ke sini. Juga Pak Lurah juga sepertinya sangat terbuka ke keluarga kami. Oh, sekali lagi kami kompak seperti sapi mendapatkan makan. Di sini banyak tempat angker loh, kata Bogel tiba-tiba. Tumben kamu banyak bicara, Gel, tanya Evi. Dan Bogel pun diam malu-malu kucing. Iya, di sini banyak tempat angker, kamu nggak takut? Tanya Evi pada Ayu. Di Ponorogo, desaku terutama, di sana juga terkenal angkernya, tapi aku belum pernah bertemu penampakan setan sebelumnya, jadi aku nggak takut. Jangan takabur loh, Evi mengingatkan. Ini ada contoh salah satunya. Evi lantas melirik tajam ke arahku. Awalnya aku juga nggak percaya begituan, tapi akhir-akhir ini nggak tahu kenapa banyak kejadian menyeramkan menimpaku loh. Jawabku cengengesan. Oh, iya ya. Sepertinya Ayu tidak percaya. Terlihat dari cara ngomongnya yang seperti aku dulu. Dalam hatiku, aku mendoakan agar dia diganggu salah satu setan di sini. Mak, Sabtu aku ada pramuka, kataku saat sudah sampai di rumah. Ibuku sedang menyapu halaman rumah. Rencananya menginap 1 malam. Ada tikar buat tidur nggak? Coba kamu cari di kamar, jawab ibuku. Saat aku ke kamar ibuku, kulihat Ernest sedang duduk-duduk di atas kasur.
Seperti biasa, dia sedang mengobrol sendiri dengan teman hayalannya. Ada Ernie. Sedang apa? Kok nggak main di luar? Tanyaku basa-basi. Enggak, lebih enak main di sini, adem, jawabnya. Oh, kamu lihat tikar mak nggak? Kayaknya di bawah tempat tidur. Oke, makasih. Kucium jidatnya. Adikku tersayang. Sayangnya agak aneh, sering bicara sendirian. Setelah itu ku ambil tikarnya dan aku ganti baju. Setelah itu aku main keluar rumah. Hari ini sudah hari Kamis. Siang itu cuaca sangat panas. Dan biasanya kalau panas-panas begini, anak-anak bermain di Sungai Lanang. Aku ke sana, tapi nggak ada anak sama sekali. Lantas aku ke arah Baan, dan mereka memang di sana membuat api unggun lagi. Ngapain panas-panas gini bakar api unggun? Tanyaku. Nih, ada singkong sama jagung bakar, jawab Udin. Dikasih sama Pak Lurah. Pak Rawi di sini? Tanyaku lagi. Enggak, singkong dan jagungnya tadi dititipin ke Evi. Mana dia? Cie, nyariin pacarnya, ledek Udin. Ngawur aja, jawabku. Tuh, dia lagi di sungai belakang rumah Ayu, lagi nyuci singkong yang lain. Kok sekarang kalian sering main kesini sih? Tanyaku penasaran. Biasanya sepulang sekolah, kami bermain di sungai atau main di sawah depan kelurahan. Loh, kamu belum tahu ya? Kita ini anggota kesenian jaranan. Setelah pulang sekolah kita latihan. Bentar lagi juga kita latihan. Tapi kita makan-makan dulu, biar greng kalau nari. Semuanya? Atau cuma anak-anak saja? Gak tau lah. Bapaknya Bogel, Pak Bejo juga ikut. Pak Sugeng, bapaknya Angga juga ikut. Lah bapakmu? Dia gak ikut, dia gak suka jaranan. Gimana kalau kamu juga ikutan gabung, Yon? Waduh, gimana ya? Aku gak bisa nari. Haha. Kita juga awalnya gak bisa. Ini makanya kita latihan hampir tiap hari. 2 minggu lagi kita akan main di kelurahan. Enggak deh, mendingan aku semangati kalian dari arah penonton. Yah, kamu gak seru. Bodo amat. Evi dan Ayu sudah selesai mencuci singkongnya, dan dia senang mengira aku ikut bergabung dengan mereka. Tapi dia jadi sedikit kecewa setelah mengetahui aku tidak ikut jaranan. Saat aku berkeliling kebun, aku ingat cerita Mas Andri tentang pocong yang dilihat oleh Pak Santoso. Tempatnya ternyata di sebelah sungai kecil di pinggir rumah Pak Ponijan. Di sana ada tempat untuk mandi. Dari penjelasan Ayu, Pak Ponijan sekeluarga mandi di tempat itu. Di sana ada beberapa pohon singkong yang sudah siap panen. Aku rasa Pak Santoso mengambilnya di sana juga. Rumah Pak Ponijan menghadap ke arah selatan. Di depannya ada lapangan untuk menjemur hasil panen, terutama padi. Sungai di sebelah selatan, dan di selatannya lagi ada sawah, tapi sudah masuk desa Tebu Selatan. Aku melihat ke arah sawah. Ternyata rumah Bahdi terlihat dari sini, sangat dekat malah. Wah, bisa buat jalan pintas nih, pikirku. Evi dan Ayu sepertinya mengobrolkan sesuatu, tapi aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku terlalu fokus melihat ke arah sawah. Pemandangannya indah. Gunung Semeru di timur terlihat jelas dari sini, walaupun gunung itu terlihat kecil, karena jaraknya sangat jauh. Di sebelah selatan ada Gunung Batok. Gunungnya memang kecil, tapi bentuknya sangat unik, mirip batok kelapa. Maka dari itu dinamakan Gunung Batok. Di sebelah utara masih terlihat hutan yang cukup lebat. Jadi yang terlihat hanya pepohonan saja. Ngapain bengong aja? Tanya Evi mengagetkanku yang sedang melamun. Ah, enggak, cuman keinget cerita Mas Andri, jawabku. Cerita apa? Katanya di ladang singkong ini juga angker. Kamu tahu Pak Santoso yang juga hansip? Kemarin pas jaga bareng Mas Andri, dia kesini ngambil singkong. Aku menunjuk ke arah yang aku maksud. Pas selesai mencabut salah satunya, dia melihat pocong di dekat tempat mandi itu yang dipakai sama keluarganya Ayu. Masa sih? Kok di mana-mana angker? Bisa jadi wisata desa horor di kampung. Ternyata Pak Ponijan ada di dekat kami. Mendengar itu, dia lantas tertawa cekikikan.
Pak Ponijan. Selamat siang, Pak. Sapaku. Siang, Le. Siapa? Riono, Pak. Kan kemarin udah kenalan. Hah, iya, Rion. Maaf, lupa. Maklum sudah tua. Tadi aku dengar kamu cerita pocong. Di mana melihatnya? Bukan saya, Pak, tapi teman sesama hansipnya kakakku. Namanya Pak Santoso. Orangnya kecil, kurus itu kan? Iya, Pak. Kok Pak Ponijan tahu? Udah kenalan ya? Tahulah. Sebenarnya kami sudah pernah ketemu. Ya, tidak ketemu juga sih. Dia keburu lari soalnya. Soal pocong di sini yang kamu ceritakan tadi, Le. Hah? Sebenarnya pocong itu aku. Maksudnya, Pak? Begini, kemarin malam habis mandi di sana tuh. Di arah kebun sini, aku dengar ada suara orang. Aku kira ada maling. Beneran ada maling. Tapi malingnya pakai seragam hansip. Maunya aku tegur. Lah kok ada hansip nyolong? Padahal kalau mau minta, pasti aku kasih. Lagian ini bukan punyaku. Tapi pas aku sapa, ya karena aku pakai handuk putih, mungkin karena itu dia menyangka aku pocongan. Tiba-tiba dia melihat ke arahku, langsung teriak-teriak. Aku yang mau marah malah jadi ketawa. Cerita Pak Ponijan panjang lebar. Ya, siapa tahu hal itu malah bikin heboh. Kami semua yang mendengar cerita Pak Ponijan langsung tertawa bareng. Maka dari itu, aku tidak percaya sama setan, kata Ayu. Bisa saja mereka salah lihat karena terlalu takut. Setelah itu, Pak Ponijan menawari aku bergabung dengan mereka untuk membuat grup jaranan. Tapi aku tolak dengan halus. Aku pun langsung pamit saat mereka mulai latihan. Aku beralasan masih agak lemas gara-gara kejadian seminggu yang lalu. Alasan? Di rumah, aku menceritakan hal yang diceritakan oleh Pak Ponijan ke Mas Andri dan ibuku. Mereka pun ikut tertawa terbahak-bahak. Mak, aku berangkat. Nanti aku nggak pulang, langsung ikut kegiatan pramuka. Teriakku saat berangkat sekolah. Tak lupa aku membawa semua perlengkapan yang disebutkan oleh Pak Nur kemarin. Hati-hati, kalau malam jangan keluyuran. Langsung tidur kalau disuruh. Jangan berkelahi. Iya, Mak. Di sekolah, anak-anak kelas 5 dan 6 langsung menata peralatan tidur mereka. Setelah itu menuju halaman belakang sekolah dan mendirikan tenda-tenda. Nanti malam kita lanjutkan yang kemarin yuk, kataku. Yang mana? Tanya Udin. Cerita pengalaman horor. Masa aku doang yang cerita? Kalian kan belum. Oh, setuju, jawab Angga. Cerita horor di depan api unggun. Wah, seru ini. Kasih tahu yang lain. Ayo. Kami kompak berseru. Setelah itu dari siang kami membuat beberapa kelompok. Belajar baris berbaris ala pramuka pada umumnya. Dan bernyanyi bersama. Sore pun tiba. Tak lupa kami saling mengingatkan rencana nanti malam. Suatu hari, Udin memulai ceritanya. Karena bapakku capek seharian menarik dokar. Waktu pulang, bapak memintaku menginjak-injak punggungnya. Salah satu terapi khas Jawa kuno. Din, itek-itekin bapak. Saat tahu aku berada di rumah. Wani piro? Sak mintamu, jawab bapak sehingga membakar semangatku. Saat itu pun aku langsung melaksanakan perintah bapak tanpa banyak cincong lagi. Nah, barusan saja mulai menginjak-injak bapak, rasanya kakiku sangat geli. Aku pun berlari naik turun punggung bapak. Aduh, disuruh nginjak-nginjak malah lari-lari. Yang benar kalau disuruh, protes bapakku. Ternyata yang menggelitikin kakiku itu tuyul-tuyul. Wajahnya mirip anak kecil, tapi tubuhnya sangat kecil-kecil, seukuran genggaman orang dewasa. Beberapa di antaranya punya mulut yang gini nih, horizontal, matanya satu. Ada pula yang punya 2 mulut, tubuh mereka transparan. Ini Pak, anak-anak ini loh lagi menggelitiki kakiku, jawabku. Anak-anak siapa? Jawab bapak lagi. Jangan bercanda, kalau disuruh itu lakukan yang benar. Setelah itu, karena tuyul-tuyul itu masih terus menggelitiki,
Aku kabur ke kamar dan tidur. Besoknya aku dimarahin habis-habisan sama bapak. Cuma segitu doang. Kalau cerita itu yang seru dong, kayak Yono kemarin. Iya. Di cerita selanjutnya tak bikin seperti cerita-cerita Yono. Awas ya kalau kalian gak dengerin. Dan Udin pun langsung melanjutkan ke kisah selanjutnya. Suatu hari setelah pulang sekolah, saat itu suasana panas sekali. Aku pergi ke Sungai Lanang. Di sana sepi, hanya ada beberapa orang yang ada. Walau demikian, ya karena gerah, suasananya sangat panas, aku mandi sendirian. Saat berenang di bawah tanggul, aku lihat sekilas di atas ada seorang perempuan. Dia seumuran kita, tapi penampilannya aneh. Rambutnya berwarna kuning keemasan. Dia cuma terlihat sekilas, jadi aku cuma menganggap itu halusinasi saja. Jadi aku pun lanjut berenang. Tidak lama setelah itu, saat aku masih di dalam sungai, tiba-tiba saja ada yang menarik kakiku. Dia menyeretku ke dalam sungai, sehingga aku hampir tenggelam. Ternyata yang menarik kakiku itu anak perempuan tadi. Di sini cerita Udin berhenti karena dia mengambil singkong untuk dibakar. Aku jadi teringat tentang Eli dalam mimpiku. Ciri-ciri mereka sama persis. Aku pun jadi sedikit merinding. Dan beruntungnya yang dialami oleh Udin hanya aku alami dalam mimpi. Eli teman imajinasi Ernie, adikku. Apakah dia beneran ada? Atau hanya halusinasi Udin dan juga hanya mimpiku saja? Pikiranku berkecamuk. Setelah Udin mengambil singkong, dia pun melanjutkan ceritanya. Setelah itu aku pulang. Ya mungkin karena habis panas-panasan terus langsung mandi, aku masuk angin. Sesampainya di rumah, aku langsung rebahan di kamar. Dan aku yakin seyakin-yakinnya aku tidak tidur. Aku rebahan aja saat aku melihat ke atap rumahku. Karena rumahku kan gak ada pelafonnya. Jadi yang terlihat itu usuk yang dipakai menata genting. Lambat laun, jajaran usuk itu berubah bentuk. Mula-mula seperti orang berbaris, tapi lama-kelamaan berubah menjadi menyeramkan. Menyeramkan gimana? Tanya Angga. Awalnya kan cuma bentuk orang biasa, lama-kelamaan berubah jadi setan. Ada yang mukanya hancur, ada yang tidak punya kepala, ada pula sosok pocong. Karena takut, aku berteriak memanggil emakku. Aku cerita ke emak apa yang ku alami. Katanya, aku cuma mimpi. Tapi aku yakin 100% deh kalau aku tidak tertidur. Dan Udin diam cukup lama seolah-olah mengingat sesuatu. Terus, masih ada kelanjutannya? Tanyaku. Kayaknya itu dulu, masih ada yang mengganjal. Aku coba ingat-ingat dulu. Kalau aku, Angga mulai bercerita. Aku pernah juga mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Di belakang rumahku ada sumur tua kan? Kapan-kapan kalian lihat sendiri deh. Karena rumahku punya kamar mandi terpisah dari ruang utama. Aku kalau mau pipis atau mandi harus keluar rumah dulu. Jarak antara kamar mandi dengan ruang utama sekitar 10 meteran. Saat keluar menuju ke sana, yang terlihat itu sumurnya dulu. 2 minggu kemarin, kan pas malam hari ada hujan cukup lebat. Aku kebelet pipis. Karena hujan, aku berencana pipis di belakang rumah, gak pergi ke kamar mandi. Nah, pas aku buka pintu belakang yang menuju kamar mandi, di dekat sumur itu ada sosok tinggi besar, berbulu hitam pekat, matanya berwarna merah, juga ada gigi taring dari atas ke bawah, dan sebaliknya. Taringnya besar banget loh. Karena ketakutan setengah mati, aku jadi pipis di celana. Mendengar itu, kami langsung tertawa terbahak-bahak. Cuma gitu aja. Giliran aku yang memprotes. Masa gak ada yang lain? Ya, yang ada cuman itu sih. Mau gimana lagi? Wah, gak seru kamu enggak. Tadi aku cerita dikit, kamunya protes. Giliran kamu yang cerita, ceritanya cuma sak cerit. Udin juga protes. Mau gimana lagi? Aku kan bukan Riono, jadi jangan protes dong. Kalau kamu F,
Angga mengalihkan pembicaraan. Gini. Dan Evi pun bercerita sama persis dengan cerita yang dia ceritakan dulu. Tapi ada lagi loh. Saat selesai mandi, aku kan dandan menghadap cermin. Kadang-kadang pas aku tidak melihat langsung ke arah cermin, bayanganku yang terpantul kadang-kadang terasa aneh. Terasa aneh gimana? Tanya Udin. Iya gini, ada kalanya saat aku melihat ke arah bawah atau samping, aku merasa bayanganku itu tetap mengarah ke aku, seperti memperhatikan gitu. Pernah juga saat-saat aku dan keluarga sedang nongkrong di teras, emakku suka sering melihat ke arah pohon beringin kembar di kelurahan. Suatu waktu, karena penasaran, aku menoleh ke arah yang dilihat emak. Bayangkan deh apa yang kulihat. Dari sini, Evi diam untuk mendengar jawaban kami. Kemamang, jawab Angga. Sapi penasaran, jawab Udin. Bukan, kalian salah semua. Kalau kamu Yon, jawaban kamu apa? Evi menoleh ke arahku. Awalnya aku mau menjawab yang dia lihat itu apa. Eva, kakak perempuan Evi. Tapi karena aku sudah berjanji pada ibuku untuk tidak bercerita hal itu pada siapapun, aku pun menjawab tidak tahu. Mendengar jawabanku, Evi langsung melanjutkan ceritanya. Yang aku lihat itu sesosok perempuan berbaju putih bernoda lumpur. Dan yang lebih mengagetkanku, perempuan itu adalah diriku sendiri. Aku langsung menelan ludah. Niat hati mau cerita, tapi aku masih bisa menahannya. Tapi suatu hari, janji tinggal janji. Serius F, kata Udin dengan nada tak percaya. Serius aku? Kamu yang satunya lagi itu sedang apa? Tanyaku. Dia cuman berdiri menatap keluargaku. Lama banget. Aku mau tanya ke bapak atau emak, tapi gak berani. Kenapa? Ya karena sorot matanya itu mengerikan, seolah-olah berbicara dan mengancam. Awas kau, gitu. Aku mau cerita, takut dibilang anak aneh. Kami diam cukup lama. Malam semakin gelap, angin bertiup kencang, kabut mulai turun, hawa pun semakin dingin. Saat kami merasa ngeri sendiri-sendiri, Bogel yang sedari tadi duduk di bawah pohon, dan karena jarak cukup jauh dari kami lupa sama sekali dengan dia. Tiba-tiba dia berbicara cukup kencang sehingga mengagetkan kami. Aku juga pernah. Weh, teriak kami bebarengan. Kampret, ngapain kau duduk di sana? Mana pas lagi tegang-tegangnya kamu ngomong. Bikin kaget aja. Sini dong ngumpul, kataku. Tentang pohon beringin kembar, mungkin kalian hanya mendengar tentang Kemamang, iya kan? Bogel memulai ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya, di sana ada penunggu yang lain selain itu. Waktu itu, saat pulang dari Wagir, suasananya sangat cerah, walaupun sang rembulan mengintip malu di belakang awan. Aku berjalan dengan bapak diterangi oleh obor. Kejadian ini sebelum sapi Pak Komat mati dan bergentayangan. Jalanan sangat sepi, hanya kami berdua saja di sana. Di sepanjang jalan itu, aku merasa kalau ada yang mengikuti kami. Saat kami berlari, sosok itu ikut berlari. Saat berhenti, dia juga ikut berhenti. Aku toleh ke belakang tidak nampak apapun. Karena ketakutan setengah mati, aku pun berlari. Tapi bapakku yang sangat pemberani tidak ikutan lari. Begitu sadar bapak tidak ikut berlari, aku menoleh lagi ke belakang, dan alangkah terkejutnya, apa sosok itu? Dia diam sejenak. Kalian tahu sosok apa itu? Tanya Bogel. Gendruwo, jawabku. Dia menggeleng. Tuyul, jawab Udin. Dia menggeleng lagi. Siluman buaya, jawab Evi. Bukan. Sosok itu. Iya. Kami serempak menjawab tidak sabar. Sosok itu bayangan kami sendiri. Hehehehe. Dia langsung cengengesan mendengar lawakannya sendiri. Sialan kau, kira ini setan beneran. Aku ngomel. Puas banget wajah Bogel melihat ketegangan kami tadi. Baik, selanjutnya yang serius. Alah, pasti lawak lagi, gerutu Angga.
Serius yang ini? Bodoh ah. Ya udah kalau gitu, kalian lanjut saja tanpa aku. Bogel kelihatan ngambek. Bodoh amat sama kamu, kataku. Melihat itu, Evi lantas menenangkan Bogel yang mau beranjak pergi. Jangan pergi dulu, aku penasaran nih. Masa bodoh dah, jawab Bogel. Ayolah, jangan ngambek gitu. Bogel kan cakep. Lanjut dong ceritanya. Mendengar itu, Bogel tersipu malu. Dia mengurungkan niat untuk pergi. Oke, kalau kalian memaksa. Bogel sok keren sekarang. Sejujurnya, kisah tadinya bukan bohongan. Bayangan itu ternyata memang sosok genderuwo. Di ceritaku tadi kan aku berlari, terus menoleh ke belakang. Yang kulihat memang sosok bayangan hitam, genderuwo. Kulihat juga saat genderuwo itu mau mengejarku, bapak dengan gagah berani menghalaunya. Setelah itu bapak berkelahi dengan dia. Gak disangka ternyata bapakku menang melawan genderuwo itu. Sejak saat itu aku bisa melihat hal-hal gaib, tapi setan-setan tidak berani mendekatiku. Karena saat bapak menang berkelahi dengan genderuwo itu, bapak melakukan perjanjian. Setan siapapun itu tidak boleh mendekati keluarga kami. Jadi sebenarnya aku bisa melihat setan. Bahkan saat ini juga. Dia diam. Kalau kamu emang bisa melihat setan, beritahu kami saat ini, sekarang ini, di mana kamu melihat penampakan. Serius kamu nanya? Serius? Kalian yakin? Yakinlah, jangan bertele-tele. Lihat ke arah sana. Bogel menunjuk ke arah kirinya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Seperti pepatah itu yang artinya mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang diinginkan. Ya, saat kami menoleh ke arah tersebut, alangkah terkejutnya kami. Kami melihat dengan jelas Pak Nur guru kami. Dia sedang berdiri membawa senter yang diarahkan ke wajahnya. Tepat saat kami menoleh ke dia, dia melet dan melotot ke arah kami. Wah! Kami semua langsung berteriak sekencang-kencangnya. Pak Nur dan Bogel tertawa puas. Beberapa dari kami lantas mengejar Pak Nur. Dia berlari ke sana kemari menghindari pengejarnya sambil cekikikan. Ini hukuman karena seru-seruan tanpa ngajak bapak, kata Pak Nur saat tertangkap murid-muridnya. Emangnya Pak Nur punya pengalaman horor? Tanyaku. Ada dong, banyak malah. Mau dengar? Maulah, kita serempak tanpa dikomando. Tapi aku masih belum selesai ceritanya loh, kata Bogel. Masih banyak ceritaku. Masih ada lagi. Jangan-jangan cuma bualan lagi, atau cuma nakut-nakutin kita seperti tadi, kataku. Serius gak mau denger? Ini tentang bagaimana bapakku memperoleh ilmu kebal loh. Bogel membusungkan dada penuh percaya diri. Aku heran melihat tingkahnya. Biasanya dia paling pendiam dan pemalu, tapi kali ini dia sok dan penuh percaya diri. Alah, ilmu kebal apaan? Tanya Angga dengan nada mencibir. Aku sama sekali gak percaya. Oke kalau begitu, tunggu saat latihan jaranan minggu depan. Kalian pasti terkejut melihat aksi bapakku. Dan Bogel pun kembali ke tempat pertama dia berada. Dia marah, terlihat dari caranya berjalan, bernafas, tapi kami tak peduli. Waktu semakin malam saat Pak Nur ikut bergabung sekitar jam 9-an. Dengan alasan kalau waktu sudah terlalu malam, dia menunda niatnya untuk bercerita. Kami jelas kecewa, tapi mau apa lagi? Memang banyak di antara kami yang sudah mulai mengantuk. Kami pun bubar dan menuju kelas lalu tidur. Namun aku tidak bisa tidur, terlalu berisik dan ruangan terlalu pengap. Aku lihat tingkah aneh teman-teman yang sedang tidur. Ada yang posisi awal tadi kepala di selatan, sekarang sudah di utara. Ada pula yang mendengkur sangat kencang. Ada pula yang ngelindur dan berbicara tidak jelas. Entah sejak kapan aku tertidur. Yang jelas, aku sudah berada di alam mimpi lagi. Kulihat Ernie dan Ellie sedang asik bermain kejar-kejaran. Ellie sadar akan kehadiranku. Dia menuju ke arahku sambil tersenyum. Hai, sapa Ellie. Hei, jawabku. Akhir-akhir ini, kamu sering muncul di mimpiku. Apakah kita punya ikatan tertentu?
Maksudmu? Dia balik bertanya mendengar pertanyaanku. Entahlah, bila aku melihatmu, entah kenapa aku merasa mengenalmu sebelumnya. Dan ada sesuatu perasaan kerinduan, sedikit sih. Aku juga, seperti yang aku ceritakan sebelumnya, aku tidak ingat apa-apa setelah kematianku. Aku hanya ingat sedikit saat aku hidup. Saat aku melihatmu, aku juga merasakan kerinduan juga, sangat dalam malah. Tapi bukan kamu yang aku rindukan. Entahlah siapa, aku tidak ingat. Suatu saat, mungkin kamu bisa. Bukan. Mungkin suatu saat kita bisa mengingat sesuatu. Mungkin, tapi memang belum lama ini. Ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu, kita sangat akrab, sangat dekat. Apa kamu tidak ingat kepadaku? Maaf, aku tidak ingat. Ya, biarlah. Suatu saat pasti kamu akan ingat. Iya. Dan pada saat itulah, Ernie menghampiri kami dan mimpi pun berakhir. Saat aku terbangun, aku sama sekali lupa dengan mimpi-mimpiku tentang Ellie. Dan sekarang, hari sudah pagi. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk sekedar cuci muka. Di luar, suasana sudah mulai cerah. Mentari sudah mengintip malu di timur. Angin sepoi, kabut tipis, dan udara sangat segar. Selesai dari kamar mandi, aku menuju ke lapangan. Evie terlihat di gerbang sekolah dan Bogel pergi dengan tergesa dari arah gerbang. Dia baru selesai menyapa Evie dulu, pikirku, dan aku berniat menyapanya juga. Hai Ev. Hai, selamat pagi. Dia tersenyum cerah kepadaku, secerah mentari pagi. Cie, hai. Menunggu seseorang? Tanyaku. Iya, aku dan Ayu sudah janjian untuk lari pagi hari ini. Kita berjanji ketemu di gerbang depan. Tapi aku tunggu lama, dia tak kunjung datang juga. Mungkin lupa. Iya kali, udah lewat jam yang kita janjikan. Bogel tadi dari sini. Dia tergesa pergi saat melihatku. Iya, tadi dia menyapa. Kita berbincang sedikit. Mungkin dia masih marah sama kalian atas kejadian semalam. Kalian terlalu cuek sama dia. Habisnya, dia terlalu pendiam, sehingga kami kadang tidak sadar sama kehadirannya. Lagian dianya juga suka berlebihan mengambil perasaan. Iya juga ya. Setelah suasananya mulai ramai, anak-anak sudah banyak yang bangun. Karena Ayu tidak kunjung datang, aku dan Evie pun kembali ke dalam sekolah dan berkumpul dengan yang lain. Kami menyalakan api unggun dan mulai membakar ubi serta singkong untuk sarapan. Siang harinya semua berkumpul di lapangan, dan acara pramuka pun selesai. Kami bubar dan pulang. Karena khawatir dengan Ayu, karena tadi Ayu tidak menepati janjinya dengan Evie, Evie berpikir Ayu sedang sakit. Aku dan dia berencana pulang lewat jalan belakang sekolah, sekaligus mampir ke rumah Ayu. Di rumahnya, Ayu terlihat marah dan ketakutan dari sorot matanya. Melihat kami, dia langsung menghampiri kami dan berteriak marah yang ditujukan pada Evie. Kenapa tadi kamu melakukan itu? Dan juga kamu bisa-bisanya meninggalkan aku di tempat itu. Dan yang pasti, aku tidak melihat secara langsung karena saat itu perhatianku tertuju ke belakang. Seperti ada yang mengikuti aku dan Evie. Karena di jalan tembusan baru itu, selain ada ladang singkong, di sana masih banyak semak-semak rimbun dan beberapa pohon kelapa menjulang tinggi. Sebuah suara tamparan langsung menarik perhatianku. Kulihat Evie memegang pipinya, matanya berkaca-kaca. Apa Ayu tadi menamparnya? Pikirku. Ayu seketika itu pula berlari meninggalkan kami tanpa sekata apapun lagi. Tatapan Evie bertemu dengan mataku. Dia menahan tangis. Karena aku tidak tahu harus bagaimana, aku tidak mau ikut campur urusan wanita. Jadi aku hanya diam saja. Evie meraih tanganku sambil berkata, "Gak apa-apa, ayo pulang." Dia tersenyum lemah untuk meyakinkanku. Sepanjang perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Di depan rumahku sudah terlihat, tapi aku berencana mengantar Evie sampai rumahnya. Padahal dia yang mengingkari janji kami, kata Evie saat di depan rumahnya. Tapi kenapa dia yang marah? Kenapa pula dia sampai harus memukulku? Matanya nanar menahan tangis. Aku juga tidak tahu. Nanti aku coba tanya alasannya apa.
jawabku. Saat aku mencoba menghibur Evi, Pak Rawi keluar dari rumahnya. Melihat Evi yang menahan tangis dan pipinya memerah, dia langsung naik pitam. Salah sasaran pula. Sambil meraih kerah seragamku, dia bilang, "Apa yang kau lakukan kepada gadis kecilku, ah?" Bukan pak, bukan saya," jawabku. "Jangan." Sebelum Pak Rawi selesai ngomong, Evi memotongnya. "Iya pak, bukan Yono yang jahat sama aku." Mendengar itu, Pak Rawi langsung berubah tatapannya. "Rion cuma mau menghiburku." "Maaf nak," Pak Rawi terlihat menyesal. "Lalu siapa yang membuatmu seperti ini, Nduk?" tanyanya pada Evi. Evi menjelaskan kejadian tadi. "Nak Yono, lebih baik kamu pulang dulu ya," kata Pak Rawi kepadaku. "Aku mau bicara sama Evi tanpa diganggu orang lain." Iya pak, kalau gitu saya permisi. Sampai besok di sekolah, F." Setelah itu aku langsung pulang. Aku berinisiatif untuk mencari tahu duduk permasalahannya apa. Kenapa Ayu bisa semarah itu pada Evi, alasannya dan motifnya. Aku menaruh tas, ganti baju, makan sesuatu di dapur. Karena rumah sepi, aku bebas keluar masuk rumahku sendiri. Hal pertama yang akan kulakukan adalah: pertama, mencari Ayu sekarang di mana. Kedua, bertanya alasan dan motifnya melakukan penamparan pada korban. Dan ketiga, mengungkap kebenarannya. Inilah saatnya Detektif Rion beraksi. Aku menuju tempat kejadian tadi, mencoba mencari di mana Ayu sekarang berada. Aku memilih ke sana lebih dulu karena tempat itu berdekatan dengan rumah tersangka. Aku lihat Ayu sedang mengobrol dengan Bogel di gubuk kemarin, tapi sepertinya mereka menyadari akan kehadiranku. Ayu lantas beranjak pergi ke arah sekolah dan Bogel ke arahku. Tapi dia melewatiku begitu saja tanpa sepatah kata pun. "Gel," sapaku, tapi dia tidak menghiraukanku. "Woi, Gel, sebentar, denger dulu. Kamu kenapa sih?" "Berisik, jangan ganggu aku," teriak dia. Mendengar itu aku mengurungkan niatku untuk bertanya sesuatu. Baiklah, kejar Ayu saja, pikirku. Menjelang sore, aku menemukan Ayu di dekat Masjid Al-Barokah. "Yuk," sapaku. "Ada apa?" "Kenapa tadi pagi kamu marah sama Evi?" "Udahlah, kamu jangan ikut campur." "Ayolah, kamu cerita aja. Siapa tahu aku bisa membantumu." Tapi dia cuma diam dan beranjak pergi. "Jangan ikuti aku," bentaknya saat aku mencoba mengejarnya. Oke, mungkin si Ayu masih belum bisa berpikir jernih. Aku coba besok saja bicaranya. Keesokan harinya, Evi sangat pendiam, berbeda dari yang biasanya, dikarenakan hari itu ada murid baru. Ayu, ya, Sri Rahayu, dia murid pindahan itu. Buset dah, mbak anjing dan kucing, mereka berdua saling melotot satu sama lain. Evi benar-benar merasa terganggu akan kehadiran Ayu dan juga sebaliknya. Saat istirahat sekolah, aku lihat Bogel sedang sendirian di bawah pohon. Aku pun menghampirinya. "Ayolah, aku tahu kami malam itu sudah keterlaluan. Aku minta maaf, Gel." "Baiklah, kau kumaafkan. Tapi ada satu pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan sejujur-jujurnya." "Oke, gak masalah, aku janji." "Kamu suka Evi?" Astaga, pertanyaan macam apa ini? Suka? Ya tentu saja aku suka Evi. "Ayolah Gel, aku suka Evi. Iya bener, aku suka dia. Aku bahkan menyayanginya. Malah." Aku diam sejenak karena aku lihat muka Bogel memerah dan penuh emosi. "Dengar dulu lah, aku menyayangi Evi. Dan juga aku menyayangi kalian semua teman-temanku. Aku tidak membeda-bedakan. Aku mungkin kemarin tidak. Kita mungkin kemarin sudah keterlaluan. Oke, aku akui. Tapi bukankah itu hal yang biasa bagi kita? Kita semua sudah terlalu sering bercanda kan? Itu hal yang biasa bagi kita. Yang jadi poin penting dalam hal itu, Gel." "Kok Gel? Biasanya Bogel." "Iya, Bogel. Dalam pertemanan, kita tidak boleh membawa perasaan." "Maksudnya?"
Tanya Bogel. Iya, kita nggak perlu emosi saat salah satu dari kita menjahili, karena kadang pula kita yang menjahili yang lain, iya kan? Ya juga, tapi ya sudah, kalian kumaafkan. Aku juga minta maaf karena tidak menyapamu beberapa hari ini. Oke, deal ya, kita sudah baikan. Dan kami pun berjabat tangan. Aku tanya sekali lagi, kamu suka sama Evi? Bogel masih ngeyel. Kan sudah aku bilang, bukan itu, tapi rasa suka yang lebih. Bogel, kawanku, sini. Dengar baik-baik. Aku menyukai kalian termasuk Evi. Menyayangi kalian termasuk juga Evi. Sama, tidak lebih. Jawabku tegas. Baik, aku percaya. Bogel diam sejenak. Apa itu juga termasuk di dalamnya ada Ayu? Iyalah, dia juga termasuk. Tapi dia menampar Evi. Aku lihat dia. Oh, jadi kamu yang menguntit kami kemarin? Iya. Kenapa? Tidak, hanya saja. Oke, aku mengerti. Kamu suka Evi kan? Pertanyaan Bogel aku kembalikan pada dia. Iya, selain malam pas pramuka, aku kira kamu suka Evi. Jadi aku agak gimana gitu. Maaf ya Yon. Cie. Oke Gel, aku mendukungmu. Trims ya, sobatku. Gini aja sobat. Oke, sama-sama kawan. Nah, karena masalah kita sudah selesai, ada beberapa hal yang aku ingin tanyakan kepadamu. Yuk, Yono yuk. Detektif mode on. Apapun pertanyaanmu, sebisa mungkin aku jawab sejujur-jujurnya. Baik. Yang pertama, apa yang kamu lakukan setelah melihat kami pergi meninggalkan Ayu? Kedua, apa saja yang kamu bicarakan setelah aku mengantarkan Evi pulang? Ketiga, kenapa saat kamu melihat Evi ditampar, kamu cuma diem, melihat saja, dan tidak menghampiri kami? Sudah, silakan jawab ketiga pertanyaan tersebut, Saudara Bogel. Pertama, aku mempertanyakan apa alasan Ayu menampar Evi. Kedua, saat itu pas aku minta penjelasan Ayu tentang pertanyaan pertamamu, kamu datang. Dan maaf, saat itu aku enek lihat mukamu gara-gara kejadian malam pramuka dan cemburu buta. Aku langsung pergi karena muak. Ketiga, karena aku pikir sudah ada yang menjaga Evi, walaupun orang itu orang yang paling aku benci. Aku merasa kalau Evi sudah ada yang melindungi, jadi aku sedikit tenang. Nah, itulah jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, Saudara Bogel. Katanya cuma 3 tadi pertanyaannya. Bogel sewot. Dengerin dulu kalau orang ngomong, baru komentar. Lagi seru-serunya. Seru-serunya? Lupainlah. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu mau membantuku memecahkan masalah ini? Masalah antara Ayu dan Evi. Misteri ini harus segera dipecahkan, apapun masalahnya. Cara bicaramu hari ini aneh sekali, Yon. Tapi oke, aku akan membantumu sebisaku. Dan aliansi pun terbentuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang, sobat? Cari Ayu dan tanyakan langsung akar permasalahannya. Cuma itu? Iya, mau apa lagi? Aku kirain mau ngapain dulu kek. Ngapa kek? Tekek kek? Taunya malah langsung tanya ke tersangkanya. Kalau itu kan kamu sendirian bisa, Yon. Ya, kurasa kalau berdua itu bisa memberi efek menekan lawan lebih berat. Masa lawan satu cewek aja harus 2 cowok sih? Gak keren banget? Sudahlah kawan, waktu kita sangat berharga. Jangan menyia-nyiakannya, langsung satset gitu. Aku pun langsung beranjak mencari Ayu. Bogel masih bengong, belum bisa mencerna omonganku. Sementara Ayu sedang di sungai kecil di pinggir rumahnya. Dia masih memakai seragam walau saat itu sudah sore. Sekarang kamu bisa ceritakan alasan kenapa kamu menampar Evi? Kataku dari belakangnya. Dia tidak sadar kehadiranku dan Bogel. Sontak dia mau kabur, tapi percuma. Sekarang ada 2 laki-laki menghalangi jalan larinya. Baik, dengar dan camkan baik-baik, jawabnya ketus. Kemarin lusa,
dia dan aku membuat janji untuk jalan pagi bersama. Tapi pas di hari yang dijanjikan, jam yang disepakati, dia memang datang. Dia datang hari Minggu pagi kan? Aneh. Iya aneh. Kalian orang-orang aneh. Evi dan aku jalan pagi menuju arah Wagir. Tapi di tengah perjalanan, dia meninggalkan aku. Meninggalkan kamu? Kamu kan tinggal kejar balik. Maksudku, aku tidak tahu mau cerita apa lagi ke kalian. Kalau kamu tidak mau cerita, mana tahu kami duduk masalahnya. Kalau aku bercerita sejujurnya, aku yakin kalian tidak akan percaya. Sudahlah, cerita saja. Aku akan mendengarnya. Bogel menyela pembicaraan. Apa? Jawabku ketus. Aku mules. Izin ritual dululah. Kamu bisa mendengar sendiri cerita Ayu kan? Nanti kamu cerita balik ke aku. Kau ini lagi seru-serunya. Udah sana, mau ngising aja laporan dulu. Hehehe. Bogel pun berlalu pergi. Nah, sekarang ceritakan padaku. Aku bicara kepada Ayu. Baik, tetapi mungkin ini tidak masuk akal buatmu. Tapi, Ayu, dari awal kamu ceritamu sudah tidak masuk akal. Maksudmu? Sudahlah, ceritakan saja. Nanti aku kasih tahu penjelasannya. Dia diam sejenak. Kemarin pagi, awalnya kita ketemuan di gerbang sekolah, tapi Evi datang ke rumahku. Dia membangunkan aku saat matahari sudah mulai tinggi. Dia bilang karena aku tidak kunjung muncul, jadi dia menyusul ke rumah. Singkat cerita, kami berlari ke arah masjid, belok kiri. Kata Evi mau ke lapangan di Wagir. Pokoknya aku cuma mengikutinya. Di kelurahan, kita belok lagi ke kiri. Tidak ada 50 meter selanjutnya, ada pohon bambu tumbang. Kami lewat bawahnya. Karenanya kita harus merangkak. Nah, saat merangkak itu, kakiku tersangkut sesuatu. Aku berusaha melepaskannya. Dan dari sini, aku mulai jengkel ke Evi. Dia bukannya membantuku, malah melihatku saja tanpa melakukan apapun. Tanpa bicara lagi, tiba-tiba dia lanjut lari ke depan. Aku pun berteriak memanggilnya, tapi dia tak peduli. Nah, karena penasaran kakiku menyangkut apaan, aku menoleh ke belakang. Dan yang aku lihat, dia tidak melanjutkan ceritanya. Dia diam lama, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetaran hebat. Apa yang kamu lihat yuk? Kain celana panjangku diinjak oleh seekor sapi. Aku nggak tahu dari mana datangnya sapi itu. Tiba-tiba saja dia sudah di sana. Padahal tadi jelas-jelas aku tidak melihat hewan sama sekali. Lama-kelamaan mata sapi itu melebar dan mulai menyala. Hingga menyala sangat terang berwarna kekuningan. Aku marah sama Evi. Sepertinya dia tahu ada sesuatu di belakang kami ada apa. Tapi dia malah pergi duluan, meninggalkan aku sendirian. Ayu lantas menangis. Itu bukan Evi. Evi saat itu jelas-jelas menunggu Ayu di depan gerbang sekolah. Benar, itu bukan Evi, tapi Eva. Dan sapi itu, sapi penasaran milik Pak Komat. Si sapi penasaran yang itu tuh. Ayu, aku juga mau cerita sesuatu. Tapi kamu harus janji. Karena cerita ini akan aku ceritakan hanya kepadamu kalau kamu mau berjanji. Dan kalaupun kamu sudah berjanji, tapi kamu mengingkarinya, aku tidak tahu harus bersikap bagaimana kepadamu. Janji apa, Yon? Janji tidak menceritakan ceritaku kepada siapapun, apapun yang terjadi. Aku bisa percaya sama kamu kan? Iya, aku janji. Dan inilah pertama kalinya aku mengingkari janjiku pada ibuku. Aku merasa bersalah kepada Ayu untuk menjaga janjinya. Padahal aku sendiri tidak bisa menjaga janjiku sendiri. Tapi aku mau cerita sedikit lagi, Yon. Waktu ada sapi itu, aku berteriak memanggil Evi, meminta tolong. Tapi sia-sia, Evi atau siapapun tidak ada satu orang pun yang datang. Semakin aku berusaha lari, langkahku semakin berat. Semakin aku berusaha melawan apapun itu, apapun namanya itu seolah semakin kuat menahanku. Hingga akhirnya aku ingat salah satu doa pengusir setan. Aku pun melantunkannya keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan belum sempat aku selesai melantunkan doa, tiba-tiba
dia melepaskan aku. Karena dari tadi aku berlari di tempat, dan kekuatan yang menahanku tadi seketika itu melepaskanku, aku pun terjatuh tersungkur. Aku pusing karena kepalaku terbentur batu jalanan. Waktu aku berdiri, alangkah kagetnya aku karena Evie yang meninggalkanku. Sekarang dia sudah berdiri di depanku, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, "Kamu lamban banget sih, ayo cepetan," gitu katanya. Dan dia pun kembali berlari meninggalkanku. Aku mencoba mengejarnya sambil memanggilnya, tapi dia tidak menghiraukan aku sama sekali. Dia berlari begitu cepat sehingga aku tidak berhasil mengejarnya. Hingga pas di tikungan berikutnya, dia sudah hilang sama sekali. Hingga di jalan yang samping tanggul, aku melihat Evie. Dia berada di sisi lain sungai dari tempat aku berdiri. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sudah berada di seberang sungai. Padahal kan jarak sungai kan cukup lebar, sekitar 20 meteran, dan tidak ada jembatan lagi. Dia melambai padaku dan menunjuk ke salah satu tempat di tepi sungai. Dan di sana aku melihat sebuah jalan menuju bawah. Lompat dari batu ke batu, di sini ada jalan menuju atas. Dia menunjuk ke arah yang dia maksud. Entah apa yang salah pada diriku, aku menuruti perintahnya tanpa berpikir sama sekali. Singkat cerita, aku sudah berada di sisi lain sungai. Saat aku sadar, Evie sudah menghilang. Saat aku melihat sekeliling tanggul, aku ternyata sudah berada di tengah sawah. Walaupun aku masih baru di sini, karena aku tinggal di sebelah sawah juga, aku jadi hafal betul area sana. Cerita Ayu panjang lebar. Kamu jadi mengerti kan, Yon, alasan kenapa aku marah sama Evie? Aku diam mencerna kata demi kata dalam cerita Ayu barusan. Aneh, dia bilang Evie menjemput dia saat suasana sudah mulai terang. Itu berarti jam sudah lebih dari jam subuh. Dan dia bilang saat melewati ringin kembar, suasana tiba-tiba saja gelap, seolah-olah hari menjadi malam lagi. Kenapa bisa Evie menjemput Ayu saat suasananya sudah cerah? Dan kenapa tiba-tiba saja suasananya kembali gelap, seolah waktu kembali malam? Dan dia berputar-putar di tengah sawah, padahal dia sangat menghafal daerah sana. Jawabannya sudah aku ketahui. Misteri ini sudah terpecahkan. Jawabannya adalah arwah Eva dan arwah sapi penasaran. Mereka kembali meneror. Korban pertama adalah bapaknya Udin. Kedua adalah aku sendiri. Dan yang terbaru korbannya adalah Ayu. Oke, aku mengerti alasanmu, jawabku akhirnya. Tapi yuk, mengenai ceritamu barusan, ada hal yang perlu kamu ketahui lebih dulu. Nanti kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Dan aku berharap kamu bisa mengambil keputusan dari ceritaku yang akan aku ceritakan kepadamu. Aku memberitahu bahwa Evie punya kakak kembar bernama Eva. Kisah sapi penasaran yang aku alami. Dan aku meminta sumpahnya sekali lagi untuk merahasiakan kisah yang aku alami. Dan fakta kalau Evie punya kakak yang sangat mirip dengannya. Dia pun percaya kisahku karena dia mengalami kejadian yang hampir mirip dengan yang aku alami. Dia pun berjanji untuk merahasiakannya. Dan dia juga berjanji akan meminta maaf kepada Evie karena telah menampar pipinya. Dan yang pasti, kasus selesai. Detektif-detektifannya berakhir sampai di sini. 2 minggu setelah kejadian itu, kampung kembali tenang. Ayu dan Pak Ponijan ke rumah Evie hari itu juga untuk meminta maaf. Pak Rawi awalnya mau melabrak keluarga Ayu, tapi niat itu dia urungkan karena Ayu punya niat untuk meminta maaf. Tapi niatan Pak Ponijan untuk meminjam pendopo kelurahan untuk kegiatan jaranan dicabut sebagai hukuman. Dan Pak Ponijan pun memakluminya. Hari demi hari terlewati dengan damai. Terlihat juga Bugel sekarang lebih banyak mencari perhatian Ayu ketimbang Evie. Sepertinya hati Bugel telah berpaling dari Evie kepada Ayu. Dasar cinta monyet, monyet cinta-cintaan, pikirku. Evie dan Ayu menjadi lebih akrab, dan Bugel berhasil mencuri hati Ayu. Mereka pun pacaran di usia 12 tahun. Apaan ini? Astaga, masih SD juga udah pacaran. Oh iya, aku lupa sama sekali belum cerita tentang di mana rumah Bugel dan Dika.
Setelah semua kedamaian ini dan ketentraman ini, akan ada sebuah tragedi yang sangat memilukan yang akan membuka ingatan masa kecilku yang sedikit terlupakan. Kejadian tersebut tidak di dekat rumah mereka berdua. Namun tragedi itu membuka suatu kisah lama. Ya, kisah yang tidak akan pernah aku lupakan sepanjang sisa hidupku. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.